Oke, selamat malam untuk sahabat-sahabat Wagasi Official. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita kedatangan talent kita yaitu musik selo, di mana Wagasi Official akan mengupas tentang ya cara bermain selo dan sejarahnya selo. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat kita Kang Daud yang udah nggak asing lagi. Jangan lupa ya sahabat-sahabat Wagasi, pantengin terus di channelnya Wagasi Official di acara Ngoas Ngobrol Asik ala Wagasi. Nah ini ada Kang Daud. Kang Daud, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Kang. Rampes. Kita bikin asik aja dah, nggak usah ribet ngobrol dengan Kang Daud karena orangnya Kang Daud itu fleksibel, fleksibel ya, kayak besi. Tapi besi mah tuh nggak fleksibel. per Oh, mobil. Nih, sahabat-sahabat Wagasi Official, kita memang ngobrol santai aja, hampir asik-asik lah ya, ngobrol asik dengan Kang Daud. Nanti kita akan menanyakan ke Kang Daud ini tentang gimana alat selo ini ya. Alat selo itu ya kita pengen tahu sih sejarahnya selo ya. Sejarahnya selo ya sedikit supaya kita tahu bahwa selo itu apa sih. Terus mulanya ada selo gimana sih. Terus asalnya di mana gitu. Nah boleh Kang Daud ceritakan lah secuil sedikit tentang sejarah selo. Sejarah selo versi sejarah atau versi saya? Versi Kang Daud aja, nggak usah versi sejarah. Kalau sejarah selo versi saya ini selo dari tahun 2014. 2014 itu ya. Belinya. Beli dan produksi. Produksi itu buat sendiri atau beli orang lain? Jadi dalam penciptaan alat musik. Jadi dalam 1 tahun tuh, jadi yang bikin gitar atau biola atau cello itu disebut luthier. Luthier istilahnya ya, bahasa ininya ilmiah. Pembuat gitar. Pokoknya yang alat string semua. Itu luthier. Nah biasanya kalau alat-alat musik yang emang serius itu dalam setahun paling produksi itu 7 piece lah. 7 piece. Kuantitinya cuma 7. Beda dengan misalnya pabrikan. Kalau pabrikan kan dalam 1 tahun 100 atau nambah lagi gitu. Kadang-kadang terus produksi ya. Banyak mungkin. Kalau handmade biasanya 1 tahun tuh paling produksi 7. Ini handmade. Ini handmade tapi made in China. Made in China. Bukan Kang Daud yang bikin. Hong Kong. Dari tahun bukan JHB yang bikin. Oh ya jelas, saya nggak mungkin bisa. Kalau bikin selo nggak mungkin bisa. Tapi kalau bikin anak, ayo lagi. Nah ini 2014 Kang Daud sudah punya selo. Tapi sebelum 2014 itu Kang Daud pernah memainkan apa sih? Senangnya gitu. Memainkan hati. Oh set, boleh keren. Karena pas kuliah emang Kang Daud itu macan kampus katanya. Macan kampus. Gak lulus. Pas kuliah. Tapi cukup menarik Kang Daud itu. Saya dengar di kuliah itu ngambil fakultasnya ya. Keagamaan ya. Ngambil fakultas disebutnya Usuludin ya, ngambil fakultasnya ya. Jadi agama apapun dipelajari ya, masuk filsafat ya, masuknya enggak jauh, enggak, beda ya, beda satu fakultas cuman beda jurusan ya, satu fakultas ada jurusannya lagi. Oke. Kalau saya kan ngambil Usuludin fakultasnya, terus jurusannya teknik hadis. Tuh istilah teknik hadis juga kan lain, saya belum tahu. Jadi tugasnya itu dulu nyusun kitab-kitab hadis, mana ini kitab hadis di tahun ini. Jadi gitu kerjaannya menyusun hadis, kitab-kitab hadis yang sudah ada. Jadi terus disusun supaya biar rapi gitu. Jadi masukin kerak doang, bukan dibaca masukin kerak disusun. Jangan berantakan gitu. Kalau
kalau misalnya semua kitab hadis saya baca, saya nggak akan ketemu Bang Jai. Iya, lain lagi urusannya, nggak mungkin. Nah, tapi aneh. Pas kuliah jurusan Fakultas Keagamaan dan masuk fakultas tadi yang disebutkan, tapi sekarang kok jadi pemusik gitu? Ini sejarah ya kan? Sejarah perjalanan Kang Daud lah. Jadi gini ya, agama itu ada hubungannya dengan musik. Secara politis, secara sosial itu musik masuk ke dalam 3 kategori. Politik, sosial, dan religiositas. Itu Bang. Jadi kenapa saya tertarik menggeluti dunia musik? Yang pertama memang dari musik kita bisa gaul dengan siapa aja. Betul. Mau dengan kiai, mau dengan pastor, mau dengan Buddhis atau pendeta atau biksu. Nah itu fleksibel dengan musik ya. Jadi orang nggak akan memandang lu agama lu apa? Enggak ke situ ya. Enggak ke situ. Kalau musiknya. Lu main musik apa? Paling nanya gitu. Kalau gaul di Buddhis atau di pastor juga. Iya. Lu main musik apa sih? Main musik apa? Enggak akan ditanya udah disunat atau belum. Enggak ya. Betul. Gitu. Logis juga ya. Logis. Memang harus itu. Jadi emang kalau saya dulu bikin jaringan. Gitu. Jaringan yang disebut jaringan Islam Prosetan. Jaringan Islam Prosetan. bukan Protestan, bukan ya. Prosetan jaringan waktu masih kuliah. Masih kuliah. Jaringan Prosetan ya. Terus berkembang. Jadi emang tujuannya mendekati orang-orang yang memang dekat dengan setan. Itu loh tujuannya. Agar apa? Agar gimana tuh supaya agar jadi musuhan nanti. Jadi musuhan sama setan. Jadi karena bikin jaringan pro setan. Karena nanti lama-kelamaan setannya nggak senang gitu ya. Iya. Jadi musuhan. Itu sih. Jadi keren juga sih. Jadi keren juga, jaringannya keren. Tapi tujuannya bagus. Jadi kalau gaul dengan setan, nanti setannya nggak seneng, jadi dimusuhin sama setan, jadi nggak mau deketin. Jadi setan tuh nggak perlu dijauhin. Ya nggak perlu dijauhin ya, malah kita harus temenin aja terus sampai bosen. Nanti juga dia pergi sendiri. Benar. Oke, ini menarik nih teman-teman Bagasi. Opensia menarik sekali kalau ngobrol dengan Kang Daud. Tapi emang keren sih kalau Kang Daud kalau udah berbicara tentang keagamaan. Semua akan keluar, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, dalam proses berkesenian Kang Daud selo ya, bermain selo itu mungkin dari bermain itu dari setelah punya selo kan ya, tahun 2014 ya, itu udah main selo, baru main. Mau diceritain senengnya atau sedihnya nih? Ya dua-duanya. Sedihnya boleh, sedihnya awal. Sedihnya dulu aja, nanti senengnya belakangan. Jadi dulu tuh gini, jadi zaman sekolah, waktu zaman SMA, saya tuh main musik juga. Main musik. Main musik, cuman emang ya sebatas anak-anak band sekolah. Anak-anak band sekolah lah. Cuman di situ saya udah berkarya, punya 3 lagu kan. Bikin 3 lagu waktu SMA. Ada yang mirip-mirip, kalau ini mirip-mirip Edane. Ada yang mirip 7 Kurcaci, karena emang dulu senangnya itu terus musik itu pas band jadi itu dicampur tuh. Nah setelah itu pas kuliah itu saya galau di situ kan, karena saya pengen jadi bener nih. Makanya saya milih jurusan agama. Supaya bener gitu. Tujuannya pengen bener. Oke, semester 1, semester 2 saya bener tuh nggak main alat musik lagi. Nggak agak ditinggalin lah gitu. Bukan agak ditinggalin, karena emang nggak punya alat. Nggak punya alat sama sekali gitu. Kasihan. Susah Pak. Susah banget gitu. Karena emang dari segi keluarga itu tidak mendukung. Tidak mendukung untuk musik ya. Kalau untuk beli alat musik mah kebeli. Cuman orang tua saya lebih nyupport, mendingan lu kursus bahasa, mendingan lu kursus matematika atau apa. Kan gue kan gak seneng Bang. Gak seneng lah matematika atau bahasa itu juga. Tapi itu gue jadi merasa hanjakal tuh Pak.
Kalau bahasa Inggrisnya Nyesel. hanjakal itu nyesel ya. Nyesel. Bahasa Inggrisnya hanjakal. Jadi nyesel. ketika gua main musik itu gua butuh fisika, matematika. Karena ada korelasi sangkut pautnya ya. Ya iya, fisika terutama fisika tentang gesekan segini menghasilkan suara begini. Terus matematisnya itu dari ngitung birama. Birama itu kan perlu hitungan ya. Berapa ketukan, berapa ini itu. kan. Nah, karena dulunya gua nggak seneng itu, jadinya sekarang main musik blow Asal on. aja gitu. Jadi blow on. Jadi belum gitu, asal bunyi aja gitu. Asal bunyi. Karena dulunya emang nggak suka itu. Tapi Jadi kan nyesel sekarang. nyesel gitu, hanjakal lah cek bahasa Sunda nama. Kaduhung. Kaduhung cenah teu diajar fisika jeung matematika. Tapi dengan gaya Kang Daud bermain selo dengan cara blow on-nya atau blow on-nya lah kumaha aing lah cer kareta nama. Kumaha itu mah. Beda deui ya. CHB. Tapi gini, sahabat-sahabat Wagasi, tadi udah ngobrol tentang sejarahnya Kang Daud bermain selo dan kesenangannya bermain selo setelah proses kuliah. Nah, awal tahu pengen main selo itu gimana tuh ceritanya tuh? Awalnya Jadi, gitu. zaman sekolah itu saya ngefans sama Erwin Gutawa. Erwin Gutawa ya. Lagu yang saya seneng itu yang dia aransemen tuh lagunya Dedi Dores tuh, Hilangnya Seorang Gadis. Itu kan orkestra itu. Itu kan musiknya orkestra banget. Orkestra. Nah itu dari situ, dari zaman SMA sebenarnya. Makanya dulu pengen belajar biola nih gitu. Cuman kan pada waktu itu kursusan biola tuh mahal banget. Mahal banget ya, udah harganya lumayan. Tempatnya ada di Niaga waktu itu. Sekarang bubar. Dulu pernah ada emang. Pernah ada. Bubar gara-gara yang punya hijrah sekarang. Gak bermain musik. Jadi cingkrang. Jadi ini lah. Jadi musik stop. Gak bermain stop. gitu. Awalnya Lebih- pemusik ya. Lebih fokus menghitamkan Baju. menghitamkan jidat. Menghitamkan jidat. Nah, awalnya dari situ ya senangnya belajar biola gitu. Dari influence dari Erwin Erwin Gutawa. Nah, terus mulai terus pas kuliah saya senang bikin komposisi. komposisi musik Jadi ya. kebetulan emang waktu kuliah di semester 5 itu saya mulai fokus aktif bantu musik teater. Musik teater awalnya di kampus itu Di ya. kampus untuk festival teater Jakarta Selatan, terus festival teater Jakarta, sama dulu tuh ada program Pesta Masio, jadi festival teater mahasiswa senasional. Nasional yang di Jakarta ya. Enggak, ini jadi tergantung tuan rumahnya di Oh, berarti di mana tempatnya, di kota mana gitu. Itu dari situ juga jadi banyak pengalaman, termasuk pengalaman suka sama perempuan. Nah, dapat pacar Enggak. dari pas enggak. Ditolak, Bang. Ditolak dulu. Aduh. jadi gini, yang harus kita tahu kan, secara cinta perempuan itu pakai perasaan, Bang. Pakai perasaan. Nah, Cara cinta itu. tapi secara dapur perempuan tuh pakai matematika. Matematika pasti. Pasti. Iya. Untuk dapur perempuan ngitungnya pakai matematika. Kalau masalah cinta dia pakai perasaan. Beda ya? Beda. Beda banget Nah, gitu. masalahnya ketika setiap mendeketin cewek yang memang dia sudah berusia sudah cukup Dewasa lah. cukup untuk menikah, Ya, otomatis dia kan cari yang mapan. matematika, ilmu matematikanya dipakai. Sedangkan gua kan kucel, kurus Bang. Kurus lah, Dulu masih keren lah, seniman banget lah. masih Keren. gendutan Bang Jack. Wah dulu teh. Tapi saya pakai baju, pakai celana levis itu ukuran 32 masih longgar. Masih longgar itu teh. Nah dari situ jadi belajar sebelum mengenal selo ini saya. Karena, Masih pakai alat-alat musik yang lain ya. masih pakai musik-musik digital dulu bikinnya. Terus tapi selalu ada Orkestranya dibawa ya, karena emang seneng banget ke orkestra, ke Erwin Gutawa. Jadi pas di semester 5 itu kan ngeband juga gitu saya. Punya grup band lah ya. Abang juga udah tahu lah. Udah tahu lagunya keren banget saya dengar.
Dikirimin terus. Dikirimin terus ya. Keren banget. Mau dicontek nggak bisa kan kalau religi itu sebenarnya. Isinya religi ya, religi. Walaupun liriknya emang begitu, cuman memang religi. Jadi kan lagu religi itu nggak mesti kita bilang Allahu Akbar, nggak mesti gitu. Lagu religi itu menurut gua nih, dia liriknya yang mengajak berpikir, ya, terus ngajak merenung, ngajak menyesal, gitu. Ngajak kebaikan. Nah itu lagu religi, Bang. Lagu religi seperti itu juga bisa. Abang ada nggak? Coba lagu religi abang apa? Arcil. Arcil, mengajak untuk baik. Asik itu mengajak untuk berpikir. Arcil itu untuk berpikir. Nah, gua jadi gini nih kalau minum Arcil nih gini. Nah, itu berpikir baik gitu. Jangan sampai gitu. Ya cuman kan itu untuk usia muda 40 ke Pak. Itu. Kalau yang denger lagu itu di usia 18 itu beda lagi. Lagu untuk mendukung dia. Asik, pokoknya kita happy aja. Jadi nanti di combine di timbangan di akhirat. Ini Bang Jack ini bikin lagu nih. Ini beratnya kemana? Tapi itu memang sebuah karya ya, sebuah karya itu ya. Karena ekspresi seseorang itu akan berbeda dari cara berpikir, cara mengolah sebuah karya. Karena kalau berkarya itu bebas aja, silahkan ya maunya. Karena kita siap-siap konsekuen dengan karya kita aja gitu. Seperti yang setiap karya emang ada konsekuensinya ya, semuanya pasti ada. Nah, pas senang ke Erwin Gotawa, proses terus ya, proses mungkin Kang Daud proses sampai bisa main selo, biola, gitar. Biola nggak bisa saya. Biola nggak bisa ya. Sekarang, tapi nggak pantas. Dulu belajar biola nih waktu kuliah, diledekin sama orang. King Kong main biola. Nggak cocok karena kecil ya, kecil. Makanya ganti langsung ke selo gitu. Walaupun kita belum tahu nih cara memain biola dengan selo itu akan berbeda atau tidak. Tapi yang saya tahu itu berbeda, kuncinya berbeda dan terbalik lah. Nah mungkin sedikit setelah proses menguasai biola tapi lama-lama berhenti diganti selo. Nah setelah selo itu mungkin pengalaman banyak tuh setelah bermain selo apa aja, salah beberapa aja sebutkan kebanggaan yang pernah perform gitu. Kebanggaan yang paling saya senang, paling saya secara lahir batin suka itu saya ngeluarin uang banyak. Itu yang pertama, saya bisa bermain konser 35 selo. 30 pemain selo. Itu di kampus ISI Jogja. ISI Jogja itu udah masih kuliah? Itu enggak. Udah keluar sekolah kuliah. Jadi nanti saya ceritain ini sejarah saya belajar selonya. Ini dikit. Itu, pengalaman. Flashback lah. Pengalaman menariknya gitu. Jadi bagi saya itu saya ke sana ongkos sendiri. Platformnya ya. Padahal pas hari itu saya ada job, tawarin job di Taman Mini waktu itu. Cuma saya tolak. Karena pengen ke situ. Pengen ke sana. Karena tujuannya biar dapat ijazah. Ijazah lah. Jadi ya main bareng sama mahasiswa selo. Terus main bareng sama dosen selo ya dosen kan tahu sendiri lah. Istilahnya kalau kita kuliah aja untuk ngobrol sama dosen aja kan jarang susah banget, tapi dengan cara bermain musik kita bisa ngobrol. Kebanggaan saya itu. Terus yang kedua saya ngejob lah itu. Kerjaan. Job untuk bermain musik. Bisa bermain di Dubes Jerman dengan teman-teman gitu, orkestra. Jadi udah dibayar terus kebanggaan di situ lagi untuk ke Dubes Jerman. Jadi uniknya gitu, di sana main tanpa speaker tapi biola, selo, gitar itu bisa kedengeran sampai penonton belakang. Karena mungkin ruangannya atau tempatnya gitu. Nah itu makanya sampai sekarang saya jadi tukang bikin studio. Dari pengalaman di situ. Sekarang jadi tukang bass ya, bikin studio ya.
Kalau bahasa Inggrisnya itu handyman. Handyman itu Lebih membuat keren. lebih keren. Biar kayak di Channel YouTube gitu. Kan ada tuh yang channel yang diblokir apa namanya? ph.com. Nah, di situ kalau tulis nyari handyman itu keren-keren, Pak. Keren-keren pas keluarnya ya, karena Mbak masuk kan, yang jadi aktor cowoknya tuh itunya kan. Lain lagi dengan tukang. Sentimen lain lagi itu, kalau sentimen lain lagi. Nah, proses terus berkesenian ya, terus berkembang sampai lulus kuliah, terus sekarang masih tetap terus berkarya dengan lagu-lagunya. Mungkin banyak juga ya lagu-lagunya, kalau pengen penasaran mungkin tinggal klik YouTube-nya Kang Daud ya. Apa? Sih kurang. Dulu saya nguploadnya di SoundCloud sama Recognition Dulu. Sekarang kalau mau tahu tinggal klik aja ke situ bisa. Sebenarnya pengen saya ke Spotify. Cuman kan dokumennya itu ada di laptop yang hilang, Pak. Oh, berarti dokumen itu hilang di semua. Sedangkan kalau misalnya saya download lagi di SoundCloud atau di Record, otomatis kualitas Udah berubah ya, karena beda lagi ya. Beda, udah kompleks itu semuanya. Udah, mendingan saya bikin lagi terus diinin lagi. Tapi kalau penasaran ya tinggal diklik di YouTube, di Facebooknya aja. Facebooknya banyak ngeluarin lagu-lagu cover ya. Buka YouTube ya, bukan YP ya. Bukan. YouTube.com bukan YP.com. Bukan. Itu mah lain lagi ceritanya kalau YP. Nah, sekarang kan proses sekarang udah beres kuliah. Terus dulu. Udah beres, Bang. Udah beres kan? Udah. Berapa tahun jebot yang lalu itu, Bang? Udah istilah udah wisuda lah, udah ini dulu wisuda ya. Wisuda berarti bahasa Jawa, wisuda. Bahasa Jawa ya kalau bikinnya. Nah dulu kan Kang Daud kebanyakan tinggal di Jakarta ya. Pas sampai saya pulang ke Karawang kan 2016. 2016 ya. 2015, tapi seminggu sekali kan saya masih bermain terus ke Jakarta gitu. Bukan saya emang kultur, saya nyari kultur di sana. Jadi ya emang komunitasnya di sana, jadi emang bolak-balik. Jadi setiap hari Minggu ya. Pas hari Minggu ke Jakarta dengan teman-teman di sana ya. Jadi memang masih keterikatan gitu, keterikatan Kang Daud untuk ke Jakarta dengan teman-teman berkumpul ya, untuk bermain ya. Setidaknya ngobrol lah ya, ngobrol-ngopi lah di sana lah. Enggak ngobrol, latihan ya. Tapi kan harus ngopi juga kan, ada ngopinya selang. Ngopi itu 15 menit. Latihannya 2 jam. Jangan dibalik, latihan 15 menit ngopinya 2 jam. Itu lain, saya itu. Nah, tapi sekarang kan Kang Daud udah tinggal di Kerawang. Kalau melihat Kerawang nih, sekarang Kang Daud udah lama di Kerawang nih, tinggal di Kerawang kan. Melihat di Kerawang perkembangan, musik lah ya, musik. Mungkin kalau selo itu identik dengan orkestra ya. Mungkin identiknya kebanyakan orang opininya ya, opini ini mah. Di kalangan awam melihat, kalau selo itu alat musik orkestra yang kebanyakan itu mereka yang belum tahu. Tapi kan selo itu bisa dikolaborasikan dengan musik yang lain, lebih keren kan? Lebih keren. Nah, melihat perkembangan musik di Kerawang menurut Kang Daud gimana? Ini secara global aja dulu. Dalam dunia entertain atau dunia populer? Dunia entertain boleh. Kalau musik secara dunia entertain ya Berkembang. Cuman sayangnya nggak ada yang bawain, misalnya di kafe bawain karya sendiri, nggak ada. Pasti cover. Cover ya kebanyakan. Udah cover nggak lebih bagus dari yang aslinya. Maksudnya ya kalau kita lihat di YouTube itu kan, kalau mau cover itu harus serius. Misalnya lagu asik nih Bang Jack, lagu asiknya Bang Jack, ininya reggae gitu kan. Nah misalnya saya mau cover lagu itu, saya harus lebih bagus daripada yang Bang Jack nyanyi, saya nyanyiin gitu ya. Kalau lebih jelek dari saya? Kalau cover lebih minimalis itu kecuali secara harmoni oke. Kalau misalnya covernya ya biasa aja ya, nggak usah lah, malah merusak lagu dia. Betul juga ya, karena
agak berbeda ya gitu nanti karakter ininya ya. Bukan berbeda ya, maksudnya kita untuk mengapresiasi karya orang itu jangan menjadikan downgrade lagu itu, harusnya jadi upgrade lagunya. Upgrade lagunya tersebut ya. Nah itu trik untuk teman-teman nih ya. Jadi apa ya? Seandainya misalnya gini, kalau Bang Jack misalnya mau nikah lagi nih, amin. terus butuh otomatis ada hiburan ya. Betul, ada hiburan musik tradisionis gitu ya semuanya. Terus ngundang band misalnya. Band. Otomatis kan itu lagu-lagunya lagu-lagu orang tuh, Pasti. wedding lah. Pasti. Cuman secara ini ya biasa aja, mendingan Bang Jack nyetel MP3 daripada bayar orang. Iya betul juga ya. MP3 gratis, Bang Jack cuma nyewa sound. Yang kedua lebih stereo. Audionya lebih Audio keren. lebih stereo daripada harus undang band, udah bayar mahal kan. Tapi begitu-gitu aja gitu. Malah kurang bagus dari yang aslinya gitu. Nah, iya, Tantangannya berat juga ya. Ya selama saya, jadi kalau saya misalnya main weddingan di Jakarta itu gladi resik itu cuman 2 jam. Jadi udah dikasih partiturnya Bang. Partiturnya semua. Ini jatah selo, ini jatah biola udah dikasih. Jadi memang secara harmoninya jelas. Selo ini mainnya ke sini. Biola mainnya ke sini. Jadi nggak tabrakan tuh si bunyi itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman memang apa yang dikatakan Daud itu ada emang betul juga. Jadi betul juga sih menurut Kang Daud itu. Kalau mau bertabrakan mendingan bikin kontemporer aja bebas gitu, kontemporer baru gitu bisa bertabrakan, jadi musiknya agak lain gitu ya, berbeda kalau kontemporer itu. Nah itu secara entertainment ya, secara entertainment. Nah sekarang dilihat secara terkenal ya, apa tadi satu lagi dunia populer. Nah gimana tuh menurut pandangan Kang Daud tentang musik di studio? Rata-rata kalau band yang berkarya itu masih ya memang sudah berkarakter lah, misalnya dia musiknya rock nih, tapi pasti nyebutnya aduh ini jambrut banget sih misalnya. Oh iya, identik lah gitu musiknya, arti nyebutnya. Terus ya itu bagus memang, secara apresiasi dia sudah berkarya. Misalnya dulu Bang Jack bikin asik sebelum dibikin reggae. Ada versi yang memang kalau secara lagu lama itu Pancaran Sinar Petroma. Ya identiknya. Seperti lagu-lagu PHB. Gitu kan. Emang sengaja dibikin gitarnya begitu. Karena emang sesuai karakternya sama Bang Jack. Itu kan. Banget gitu. Jadi itu memang secara asik itu memang Kang Daud dulu. Pertama saya ditodong, bukan ditodong sih, Kang Daud yang sama yang Diksi ditodong. Ditodong, saya lagi rekaman, tiba-tiba ini datang. Rekamin lagu ini, rekaman semua Arek dicek kanan de kolot. Langsung dibikinin semua lagu yang saya langsung aransemen musiknya langsung sama Kang Daud sama Kang Diksi digitarin. Jadi itu lagu keren banget itu, karakternya udah ada karakter yang orkes banget, orkes rakyat banget itu mah. Terus bikin videonya juga, video klip keren banget di Semarang di tempat ini tempat Tusi juga. Keren banget, tapi ya perkembangan semakin banyak sesuai keadaannya, kondisi ya. Bukan kondisi, karena kan pasarnya sukanya reggae. Jadi harus ngikut pasar. Jadi itu udah keren banget. Nanti kalau yang penasaran dengan lagu asik ya promosi jadinya. Tapi keren banget. Oke, sekarang nih satu lagu aja sombong. Tapi tidaknya udah punya karya walaupun bukan pemusik. Daripada jadi pemusik, ngaku pemusik tapi tidak punya karya. Nah, Kang Daud nih pesen sekarang untuk melihat selo nih cara melihat masyarakat Karawang tentang selo gimana nih? Itu masih awam sih. Masih awam ya. Jadi belum orang
bilang, oh ini selo bass betut ya buat keroncong. Cuman gitu. memang nggak salah, karena emang secara pendidikan dari dulu sampai sekarang kan informasi di sekolah nggak ada ya? Guru ya bukan ini, tapi mengkritisi sistem bahwa guru menerangkan itu kurang, bahwa ini tuh alat ini. Terus fungsinya ini ya, agak kurang gitu ya sistemnya. Nah, jadi secara sejarah juga kurang. Padahal ini sangat apa ya, musik itu dengan sejarah, dengan negara itu sangat erat hubungannya. Misalnya musik rock menurut Bang Jack itu lahir di mana? Di Eropa, Amerika, atau di Asia? Kalau saya di Eropa. Asia sebenarnya. Asia. Musik rock ada karena untuk melawan rezim Vietnam. Nah itu musik itu untuk melawan sistem yang ada ya, sistem yang ada itu secara musik ya. Iya, reggae pun begitu. Reggae begitu juga. Begitu. Lahir karena untuk melawan suatu sistem rejim biasanya musik. Untuk melawan ketidakadilan. Itu. Memang kalau saya tahu gitu, musik lahir memang untuk karena tertindas. Ya, terus Bang Jack sih yang tertindas. Karena merasa untuk melawan. Banyak reggae juga kan dengan Bob Marley-nya kan, mungkin lain itu bisa diceritakan. Tapi nah, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi, boleh langsung dicoba aja untuk bermain selo ya, bermain selo dengan karya lagu Bang Daud sendiri. Sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu bermain selonya Kang Daud Catur Wijaksono. Main selo, lagu apa aja dah? Kita coba dulu. Jadi jangan penasaran, supaya nggak penasaran, karena kalau pengen tahu banget cara bermain selo, boleh datang ke rumahnya Kang Daud belajar. Untuk tapi tetap harus punya selonya. Kalau belajar nggak punya alat, agak susah. Masa pinjam ke guru? Mau dibayar juga nggak akan saya kasih. Dengan punya alat baru gratis. Mau belajar punya alat dulu. Ini sebuah lagu dari Kang Daud nih. Beberapa menit sebelum kita bukan lagu ya, tapi instrumen lah. Aransemen. Bukan lagu ya, tapi untuk suasana yang hujan. Suasana yang hujan gini diiringi selo kita. Nggak bisa, karena memang identik kalau main selo itu harus ada partiturnya di depan, lebih enak banget. Kalau dihafal itu agak sulit, karena memang sistematisnya ada ya di situ ya, di partitur. Kecuali kalau Bang Jack misalnya ada gitar, kita main gitar itu bisa ya. Ada nggak? Ada sih, tapi waktunya gimana, kru? Waktu masih banyak, mau nanya dong. Boleh, ada. Main selo Kang siapa? Kang Daud. Mau gabung nggak? Bahas sih. Oke, ada tawaran itu. Job gak? Nanti itu ngobrolnya lain lagi nanti. Konfirmasi dulu. Konfirmasi, iya. Itu nanti ada job lah. Gitu.
Berarti udah kedengeran JHB mah masuk vendor JHB. Lalui saya dulu. 25%. Terus dipotong dewa. Ini potong dewa. Ayam bener. Oke, sahabat-sahabat Wagasi Official, tadi kita ngobrol dengan Kang Daud, sangat keren. Walaupun masih banyak sih yang kita mau diobrolkan, tapi setidaknya kita tahu bahwa alat cello itu sangat penting juga untuk dimainkan untuk menambah suasana harmonisasi musiknya. Nah, maka sahabat-sahabat Wagasi Official yang mau belajar cello itu harus beli dulu alatnya, baru bisa belajar. Kalau belajar nggak punya alat, itu akan sulit mengajarkannya. Ya betul nggak, Bang Daud? Itu. Kalau vokal itu lain lagi, karena udah punya alat sendiri. Alatnya udah bawaan. Nah, sahabat-sahabat official, malam hari ini kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat official yang selalu mantengin. Jadi intinya gini. Satu kesan lah, pesan. Kalau obrolan mau lanjut lagi, bikin lagi episode nanti. Nanti ada lagi episode yang kedua, lebih serius, bukan serius, lebih dalam. Musik dan politik. Nah, itu lebih menarik Bang, nanti daripada abang nanya, Bang Daud belajarnya sama siapa? Nggak penting itu. Nah, penting, jadi gini. Lebih penting musik itu berpengaruh untuk negara itu apa? Misalnya. Ada yang lebih keren lagi nanti episode Fats kedua ya. Ya, ini kita bikin lagi kan? Tetap ini jalan. Ngobras asik itu part dengan Kang Daud itu ada satu, baru satu, nanti kedua dan ketiga. Ketiganya lebih ekstrim nanti. Berarti amplop aku udah tebel. Sekarang masih dalam pemanasan untuk mengenalkan cello, terus ngobrol-ngobrol sekelumit tentang proses perjalanan Kang Daud. Nanti untuk part 2-nya mungkin proses Kang Daud, prestasinya apa, terus nggak usah ngomong prestasi. Iya. Intinya bermain musiknya untuk apa sih pengaruhnya? Nanti itu lebih ekstrim lagi kita ngobrol-ngobrolnya. Kalau company profil mah nggak butuh lah orang butuh, tapi cara bermain Kang musik itu bisa ngedobrak pemerintah Kerawang nggak nih caranya, atau yang lain lagi lah, itu lebih keren. Pemerintah lagi. Ya, karena memang kita perlu, pemerintah itu harus punya kewajiban memperhatikan para seniman musik atau seniman yang lainnya untuk bisa memajukan karya mereka. Tanpa mereka, apa fungsinya pemerintah? Kan, oke, sahabat-sahabat official. Justru Bang, ini kita harus diluruskan. Jadi kalau prinsip komunal itu bekerja dan berkarya itu pasti jelas, tanpa mereka juga kita bisa maju. Tetap bekerja dan berkarya. Tapi Ya. lu berharap pada negara kan gitu. Kita bisa berkarya ya, tapi nanti lebih ekstrim lagi nih, saya kepancing juga nih, nanti saya lebih bisa di-cut nanti ini ada sensor nih, lebih ekstrim lagi. Oke, sahabat-sahabat ke official, nanti kita ada berbicara tentang musik, apa sih efek musik untuk negara, untuk pemerintahan atau yang lain-lainnya, karena itu akan lebih seru dan lebih menarik ya, lebih menarik lah. Tapi untuk hari ini ngobrol asik ala Wagasi, mengenalkan bagaimana fungsinya musik dan bagaimana cello di Kabupaten Kerawang. Tadi sudah dikupas sedikit oleh Kang Daud tentang cello dan sejarahnya Kang Daud berproses cello. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat dan terima kasih juga nih Kang Daud dengan waktunya. Nah, mengundang dan mendengarkan ocehan Kang Daud bermanfaat. tapi ada manfaatnya, kita bisa Manfaat kita kolaborasi. ambil hikmahnya. Oke, makasih Kang. Nanya jurusan. Enggak, udah jurusannya. Kuliah ngambil apa? Enggak, udah. Coba tanya. Kang, jurusannya apa kuliah? Tadi kan udah dijawab. Ngambil apa? Oh, kuliah ambil apa? Coba. Hikmahnya aja. Keren. Nanti, nah gini, kalau ngobrol dengan Kang Daud itu nggak akan selesai 30 menit, 1 jam. Itu lebih akan lama, mungkin beberapa jam, 5 jam, karena kopi seminggu bahkan kopinya juga lebih nambah lagi, rokoknya nambah lagi. Tapi pas kita podcast ngobrol asik ala Wagasi,
hari ini sangat spesial kedatangan Kang Daud yang sudah istilahnya proses berkesenian seni musiknya dengan alat selonya bisa kita ambil hikmahnya dan bisa ambil pelajarannya untuk kita sendiri dengan proses perjalanannya. Nah, sahabat-sahabat Wagasi Official, jangan lupa tetap pantengin nanti besok kita hari Minggu lagi atau hari Senin lagi dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Podcast Wagasi Official akan tampil, akan ngobrol asik lagi dengan talent-talent yang benar-benar sudah nggak diragukan lagi. Saya pribadi Kang Jack Haris Bonandar, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Wagasi Official, para kru Wagasi Official, dan Kang Daud, makasih banget hari ini walaupun agak gerimis, cuaca begitu adem banget nih dengan karena cuacanya dingin kita harus ngobrolin yang panas, tapi nanti kita ini dulu. Pengen nambah lagi waktunya nih. Pengen nambah lagi, kepancing lagi nambah tapi waktunya. Nah, saya pribadi Kang Jack Haris Bonandar mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Nanti jangan lupa tetap pantengin di Wagasi Official, Wise dan Supresnya. Saya Kang Jack Haris Bonandar, ngobrol asik ala Wagasi. Cet. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya.